Oke, halo adik-adik, kembali dengan saya Wahyu. Di video kali ini kita akan membahas materi matematika peminatan kelas 11 semester 1, melanjutkan video yang kemarin ya. Kemarin kita membahas persamaan trigonometri dasar, sin sama dengan sin, cos sama dengan cos, maupun tan sama dengan tan. Jadi kita sekarang akan membahas masih di persamaan trigonometri, tapi yang identik dengan bentuk persamaan kuadrat ya, seperti ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya, kurang lebih seperti ini yang kita akan bahas. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian ingat ya. Sekali lagi, ada beberapa hal yang perlu kalian ingat dalam menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk kuadrat seperti ini. Ada beberapa identitas. Jadi yang perlu kalian ingat, ada beberapa identitas yang kalian sudah sempat mungkin disinggung di kelas 10. Yang pertama misalnya ya, ada sin kuadrat A ditambah dengan cos kuadrat A sama dengan 1. Yang kedua, 1 plus tan kuadrat A sama dengan secant kuadrat ya. Jadi banyak sebenarnya, cuman saya yang umum-umum saja ya. Nanti detailnya kalian bisa buka lagi catatan di kelas 10 ya. Ada lagi sudut rangkap ya. Misalnya sin 2A ya. Ini kalau dijabarkan menjadi 2 sin A cos A kali cos A ya. Di poin yang keempat ada cos 2A. Itu penjabarannya ada 3. Yang pertama ada cos kuadrat A min sin kuadrat A. Cos 2A juga bisa dijabarkan menjadi 2 cos kuadrat A min 1, atau 1 min 2 sin kuadrat A. Nah, itu yang perlu diingat-ingat. Ada lagi apa ya? Yang terakhir bisa kalian cermati bahwa rentangan nilai baik sin. Jadi sin itu misalkan sin x ya, itu rentangan nilainya lebih dari atau sama dengan negatif 1, atau kurang dari sama dengan 1 ya. Jadi tidak mungkin kurang dari negatif 1 atau lebih dari 1 nilainya. Begitu juga dengan cos ya. Jadi cos juga dia lebih dari negatif 1 nilainya dan kurang dari sama dengan 1. Nah, itu yang perlu, beberapa hal yang perlu saya tekankan kembali ya, kita cermati kembali sebelum kita masuk ke penyelesaian persamaan trigonometri. Karena modifikasi soalnya ya seputaran ini saja ya, ditambahkan lagi nanti detailnya pada catatan kalian di kelas 10 yang dulu ya. Nah, lanjut. Sekarang kita akan jelaskan melalui contoh saja langsung ya. Misalnya ya, misal ada contoh cos kuadrat x ya, min cos x, kemudian saya pakai min 2 ya, atau sini saya pakai plus ya, sama dengan 0 untuk apa ya, untuk x lebih dari sama dengan 0 derajat sampai dengan 360 derajat ya. Nah, bagaimana sih cara mengerjakan soal seperti ini? Kalau kita lihat bentuknya, bentuk daripada persamaan yang disajikan di soal adalah bentuk yang identik dengan persamaan kuadrat, kan begitu ya. Nah, ini ada pangkat 2-nya ada, pangkat 1 ada, begitu ya. Ada konstanta juga. Nah, ini lengkap banget nih kalau dilihat dari bentuk persamaan kuadratnya. Hanya saja variabel persamaan kuadratnya ini berbentuk
trigonometri, yaitu cos X ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung coba menjawabnya ya. Langkah pertama yang bisa kalian lakukan adalah kalian bisa bermain dalam bentuk permisalan atau didiamkan saja juga tidak apa. Saya coba dengan permisalan terlebih dahulu ya. Jadi jika kita misalkan cos X ya, dalam hal ini trigonometrinya kan cos X ya, kita samakan dengan P ya. Jadi bentuk trigonometri cos X ini kita samakan dengan P atau variabel lain boleh ya, A, Y, silakan. Nah, saya gunakan P. Maka apa yang kita peroleh? Maka kalau kita substitusi cos X sama dengan P pada persamaan yang disajikan di soal, diperolehlah P kuadrat plus P min 2 sama dengan 0, betul ya? Nah, dari sini kita selesaikan saja layaknya menyelesaikan persamaan kuadrat biasa begitu ya. Nah, ini dari SMP kalian sudah diajarkan cara memfaktorkan ya. Oke, jadi tinggal difaktorkan. Di sini diperoleh P, faktornya apa nih? P plus 2 kali P min 1 ya. Mengingat bahwa dua bilangan plus 2 maupun min 1 ini diperoleh dari apa? Hasil kali kedua bilangan menjadi negatif 2 ya, konstantanya. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah koefisien dari P, yaitu 1 ya. Jadi tepat bahwa kedua bilangan tersebut adalah 2 dan negatif 1. Jadi faktornya P plus 2 kali P min 1 ya, sama dengan 0. Jadi masing-masing faktor kita samakan dengan 0. P plus 2 sama dengan 0 atau P min 1 sama dengan 0. Dari sini kita mendapatkan dua nilai P. Yang pertama P sama dengan negatif 2 ya, atau satu lagi P sama dengan 1 ya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai-nilai P dalam hal ini, kembali ke pemisalannya deh. Jadi yang pertama, karena P sama dengan negatif 2, maka tadi permisalan P itu adalah cos X ya. Sekali lagi, P itu adalah cos X. Jadi cos X bisa kita buat sama dengan negatif 2. Tinggal ganti P nya saja dengan cos X. Nah, dari sini kita bisa perhatikan bahwa tadi sudah saya sempat singgung ya, bahwa negatif 2 ini di luar rentangan ya, bahwa cos X itu kan lebih dari berapa tadi? Lebih dari negatif 1 ya. Nilai cos X itu lebih dari sama dengan negatif 1 dan kurang dari sama dengan 1. Karena negatif 2 ini di luar rentangan ini, maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada nilai X yang memenuhi. Tidak ada nilai X yang memenuhi. Berarti tidak ada penyelesaian untuk kemungkinan pertama ini ya, memenuhi. Tidak ada penyelesaian untuk kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah apa? Yang nilai P-nya tadi adalah sama dengan 1 ya. Berarti sesuai dengan permisalan P itu tadi cos X, kita ganti cos X berarti sama dengan 1. Nah, di sini karena 1 ya. 1 itu termasuk dalam nilai rentang nilai cos X, sehingga kita akan selesaikan ya. Dan ini kembali ke persamaan dasar yang kemarin yang kita bahas di video sebelumnya ya, bahwa cos X di sini kita akan ubah dulu 1 ini menjadi cos berapa begitu ya, sesuai dengan bentuk persamaan trigonometri yang cos. 1 itu cos berapa? Kalau sudah istimewa, kebetulan ini positif ya, dikurang 1 cukup. Dikurang 1 yang bernilai 1 itu adalah cos 0 derajat. Nah, dari persamaan cos ini kita akan selesaikan, maka diperoleh ada 2 ya kemungkinan. Yang pertama, X sama dengan 0 derajat plus K kali 360. Nah, ini untuk yang
di kuadran 1. Tinggal pilih nilai K yang memenuhi begitu ya. K-nya saya pilih dengan 0 ya, karena menghasilkan X yang besarnya 0 derajat ditambah 0 kali 360. Saya tidak perlu tulis lagi. Hasil akhirnya adalah X sama dengan 0 derajat. Ini terpenuhi karena memang rentang nilai X pada soal ditentukan dari 0 sampai 360 ya. Kemudian nilai K-nya sama dengan saya pilih 1 ya, masih memenuhi, yaitu X sama dengan 360 derajat. Di luar itu saya ambil yang negatif, itu hasilnya negatif. Saya ambil 2 juga berlebihan karena justru tidak termuat dari rentang sampai dengan 360 ya. Berarti yang pertama sudah selesai ya. Ada 2 solusi yang memenuhi begitu. Yang kedua, kalau diingat persamaan cos itu kan yang X sama dengan yang negatifnya ya. Negatif 0 derajat itu sama dengan 0 ya. Berarti sebenarnya yang kedua ini tidak perlu kita lakukan karena atau saya tulisnya idem ya, sama dengan yang pertama ya. Jadi tidak perlu kita lakukan, sehingga himpunan penyelesaian daripada persamaan ini hanya 0 dan 360 derajat ya, selesai. Nah, itu dia untuk contoh yang pertama ya. Ini yang bentuknya normal saja, sudah identik dengan persamaan kuadrat. Saya contohkan satu lagi ya, yang saya berikan modifikasi sedikit. Oke, perhatikan contoh ini. Perhatikan contoh berikut ya. 2 min 2 cos kuadrat X sama dengan sin X. Oke lah, untuk X nya saya buatnya tetap ya dari lebih dari sama dengan 0 derajat sampai dengan 360 saja. Himpunan penyelesaian siapa-siapa saja sih untuk contoh soal ini begitu. Yang perlu dicermati pertama kali adalah nilai bentuk persamaan kuadratnya. Trigonometrinya, bentuk trigonometrinya ada 2 jenis ya. Ada cos X di sana, ada sin X di sana. Jadi mau tidak mau kalau kita identikkan bentuknya seperti bentuk yang persamaan kuadrat, maka harus dibiarkan dalam satu bentuk trigonometri saja. Cos X semua, sin X semua begitu, cos 2X semua. Ya, jadi dibuatkan dalam satu bentuk trigonometri saja. Oleh karena itu ini harus kita otak-atik ya, dengan memanfaatkan beberapa teknik. Yang pertama, kalau bisa dilihat, saya buat ulang dulu ya. Soalnya 2 min 2 cos kuadrat X sama dengan sin X. Yang di ruas kiri kalian bisa jabarkan terlebih dahulu dengan melakukan pemfaktoran. Lihat kedua suku bisa sama-sama bagi 2, saya keluarkan 2-nya ya. Tinggal 2 sendiri kalau dibagi dengan 2 itu adalah 1 min 2 cos kuadrat, kalau dibagi 2 adalah tinggal cos kuadrat X. Jadi bagian kiri, ruas kiri itu bisa dibuat seperti itu ya, dengan menggunakan teknik pemfaktoran biasa. Kemudian mengingat bahwa saya buat di sebelahnya, ingat bahwa kita mempunyai identitas trigonometri sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1 ya. Nah, logikanya di sini yang bisa diubah adalah yang cos kuadrat di sini. Kemudian diubah kemana? Karena bentuk satu lagi adalah sin X, maka kita akan berpikir mengubah cos ini menjadi dalam bentuk sin. Salah satunya menggunakan adalah ini ya, identitas trigonometri ini.
bahwasanya sin kuadrat A ini kalau saya tarik identitasnya itu akan sama dengan 1 min cos kuadrat, betul ya? Dan kebetulan inilah yang kita inginkan, bahwa 1 min cos kuadrat itu akan sama dengan sin kuadrat A. Dalam hal ini berarti, nah kalau saya ubah bentuknya menjadi 2 kali berapa? Sorry, saya hapus dulu. Akan sama dengan 2 kali sin kuadrat X, kan begitu ya, karena 1 min kuadrat cos kuadrat X itulah sin kuadrat X, sama dengan, nah di kanan tetap, atau ya bolehlah, tetap boleh ya, sin sama dengan sin X. Ini kita bawa ke kiri, jadikan luas kanan dengan 0. Ini cukup saya tulis apa? 2 sin kuadrat X min sin X sama dengan 0. Nah, jadi dengan bentuk seperti ini baru kita bisa perhatikan identik dengan persamaan kuadrat. Baru kita menggunakan prosedur-prosedur penyelesaiannya, begitu ya. Jadi modifikasinya soal ini harus diselesaikan sampai pada bentuk ini dulu ya. Nah, sekarang saya ingin menyelesaikan soal ini tanpa menggunakan permisalan ya, boleh saja, tidak ada masalah. Artinya kita diamkan dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk trigonometrinya. Lalu tinggal kita faktorkan sesuai dengan menyelesaikan layaknya persamaan kuadrat. Ini karena tidak ada konstanta ya, yang pangkat 2 dan yang pangkat 1 saja. Ini bisa kita pandang pemfaktoran 2 suku, di mana keduanya sama-sama bisa dibagi sinus ya. Bagi sin X, kita keluarkan sin X nya, berarti dapat sin X kali dalam kurung tinggal 2 sin X min 1, betul ya. Jadi kalau kita kalikan ke dalam ya hasilnya seperti ini ya, sama dengan 0. Nah, itu pemfaktorannya ya. Jadi kalian bisa tanpa permisalan seperti ini, kemudian masing-masing faktor kita samakan dengan 0 ya. Diperoleh apa? Bahwa sin X sama dengan 0, atau 2 sin X min 1 sama dengan 0. Atau kalau disederhanakan diperoleh 2 sin X sama dengan 1, sin X sama dengan 1 per 2. Jadi ada 2 buah kemungkinan penyelesaian. Oke, saya buat di halaman berikutnya. Diingat ya, sin X sama dengan 0 dan sin X sama dengan setengah kita dapatkan. Kita akan kerjakan satu persatu. Jadi kemungkinan pertama tadi adalah sin X sama dengan 0 ya. Sin X sama dengan 0. Lagi-lagi kembali ke persamaan trigonometri dasar. Sin X sama dengan, kita ubah dulu 0 itu menjadi sin sudut berapa pada sudut istimewa? Sin 0 ya, betul ya? Ya, ada 2 penyelesaian untuk persamaan trigonometri dasar sinus ya. Yang pertama, tinggal hilangkan sinnya, kita ambil sudutnya langsung 0 derajat plus K kali 360, betul ya. Kemudian kita ambil K-nya yang bernilai 0. Mengapa demikian? Karena ini menghasilkan 0 derajat. Oh ya, saya buatkan dulu rentangan X pada soal ya. Jadi pada soal itu rentangan X nya kan diketahui lebih dari sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 360 derajat ya. Oke, agar bisa kita cek dengan mudah saya tulis dulu. Nah, 0 derajat ini terpenuhi ya di rentang tersebut. Jadi kita pilih K sama dengan 1 juga, karena di sini diperoleh X sama dengan 360. Nah, kita ambil K yang lain itu sudah melebihi, jadi ataupun kurang daripada 0 derajat. Jadi kita secukupkan sampai sini. Kemungkinan kedua untuk persamaan trigononya apa? Untuk yang sinus selain seperti ini, satu lagi berarti yang 180 min theta ya, yang dikurang 2, X sama dengan 180, karena tetanya di sini adalah 0 derajat, jadi 180 dikurangi 0 plus K kali 360 derajat.
Berarti ini X sama dengan 180 derajat plus K kali 360 derajat. Lagi-lagi kita akan pilih nilai K. Dengan K 0, maka nilai X yang kita dapatkan adalah 180 deh ya. Oke, tidak ada lagi yang lainnya. Kalau saya ambil 1 itu melebihi 360 derajat. Jadi dari bentuk ini kita mendapatkan yang ada 3 ya, 0, 360 derajat, dan 180. Belum selesai karena tadi di persamaan apa namanya yang tadi itu menghasilkan nilai sin X yang ada 2 kemungkinan, sin X sama dengan 0, satu lagi sekarang sin X sama dengan berapa tadi ya, setengah ya, setengah. Harus dikerjakan dua-duanya ini. Memang jadi lebih panjang penyelesaiannya untuk bentuk-bentuk persamaan kuadrat ini ya. Lagi-lagi setengah ini kita ubah menjadi sin berapa? Sudut istimewa dikurang 1 sin 30 derajat. Maka dengan cara sama masih kita dihadapkan dengan persamaan sinus. Yang pertama lagi kita ambil di kuadran 1 ya, 30 derajat plus K kali 360. Berarti diperoleh untuk K sama dengan 0, kita ambil lagi-lagi ya, diperoleh nilai X yang besar 390 derajat ya. 30 derajat. Salah. 30 derajat. Nah, yang lainnya tidak saya pilih untuk nilai K lainnya karena tidak akan termuat dalam rentang nilai X yang di soal yang ini. Penyelesaian yang kedua untuk sinus berarti kan yang 180 ya, dikurangi tetanya adalah 30 derajat kan begitu. Nah, ini untuk kuadran 2. Berarti ini X-nya sama dengan 150 derajat plus K kali 360 ya. Nah, di sini kita akan pilih nilai K kembali. Dengan K saya ambil 0, maka diperoleh X sama dengan 150. Nah, dan tidak ada K lain lagi yang menyebabkan X-nya terpenuhi sehingga jadi, nah saya buat terakhir di sini. Jadi ya, jadi himpunan penyelesaiannya beranggotakan ada berapa nih? Ada dari yang terkecil kita buat adalah 0 derajat. Kemudian ada ini ya, ada 30 derajat, ada 150, ada 180, ada 360 derajat yang ini ya, ada 5 anggota himpunan penyelesaian. Nah, itu sekiranya adik-adik tentang persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat. Dari saya berikan contoh soalnya, jadi tidak ada teknik khusus seperti kita menyelesaikan persamaan kuadrat biasa, hanya saja dikaitkan dengan trigonometri dan kembali ujung-ujungnya dihadapkan dengan persamaan trigonometri yang dasar. Oke, untuk pertemuan kali ini segitu dulu. Semoga bermanfaat video ini. Sampai jumpa, tetap jaga imun, jaga iman, dan jaga aman begitu ya. Tunggu video-video berikutnya lagi. Terima kasih, sampai jumpa.